Kita tadi ngobrol mengenai Olivier. Kita udah ngobrol mengenai Ezekiel. Sekarang yang ketiga, Iya. Efrata. Efra. Efra, panggilannya Efra. Panggilannya Efra, namanya Efrata Taylor Christie. Pada umur berapa didiagnosa juga mengidap penyakit yang sama, diabetes tipe 1? Efrata 3,5 tahun, sebelum 4 tahun, satu hari itu tiba-tiba pucat. Kami udah lihat berapa minggu. Lalu, tapi kami denial. Ya. Nggak mungkin nih, Nggak mungkin apa? nggak mungkin terjadi. Karena Diabetes. kasus yang deket gitu tuh jarang sebenarnya. Iya. Orang tua terus langsung ke anaknya dibawanya tuh jarang sebenarnya. Iya. Nah, kami bilang, ini enggak lah, nggak mungkin, nggak bisa. Terus kami denial berapa hari, tapi kami lihat kok kondisinya semakin lemes, haus, bawaannya, kondisinya udah jelas. Mirip banget tuh. Mirip banget tuh tanda-tandanya. Akhirnya kami beranikanlah cek darah dia. Iya. Waktu cek darah pakai mesinku kan, Tunggu berapa lama sampai memberanikan diri cek darah? karena istri saya maksa. Dia punya feeling, kayaknya nih, aku bilang ini, no, Yeah. saya nggak mau, saya denial. Yes. Terus akhirnya ya udah deh, cek deh. Akhirnya cek, waktu saya lihat hasilnya saya sumpetin. Karena saya lihat tinggi. Saya bilang, alat saya rusak, saya beli yang baru. Beli yang baru. Beli yang baru, Cek lagi. cek lagi. Sama. Sama. Saya samain akhirnya dua-duanya, saya cek di saat yang sama. Iya. Hasil resultnya ternyata sama, high dua-duanya. Kasih tahu, kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek dan dokter vonis harus langsung nggak bisa pulang ke rumah. Harus masuk karena gula darahnya tinggi. Iya. Waktu masuk dibawa ke kamar itu, saya nangis juga. Karena kan dia disuntik insulin kan. Iya. Sementara disuntik insulinnya masih pakai jarum panjang kan. Iya. Jadi saya traumanya saya gini, 10 tahun saya ngelewatin nggak gampang buat saya. Apalagi anak berumur 3,5 tahun. Anak umur 3,5 tahun harus disuntik sehari berapa kali. Yes. Saya ngebayangin dia lari-lari, dia teriak-teriak, dia apa. Wah, saya udah chaos banget lah. Malah habis itu dia lemes kan, masih kan hari pertama. Jadi saya benar-benar stress out banget. Kita pulang, saya broke down. Semua orang sekitar saya nanya. Baik juga dari teman-teman dari bangsa-bangsa lain juga pada nanya. Pastor, are you okay? Saya bilang, no, I'm not okay. Aku broke down, aku nangis. Aku cuma nggak berani nunjukin di depan istri sama anakku. Tapi aku jalan keluar, kamar mandi, aku olahraga, lari gitu ya. Aku nangis. Iya. Aku nangis bro, aku broken heart banget. Broken heart banget tuh artinya aku hancur gitu, hancur hati. Sampai hancur banget, sampai pieces. Aku cuma bayangin kayak semua yang paling jelek. Tapi terus aku mulai gambar gitu. Aku mulai semangatin diriku dan aku mulai bilang gini sama Tuhan. Aku bilang gini, oke, semua bisa hancur, semua bisa diambil, semua bisa digagalkan, semua bisa dihancurkan dalam hidupku. Tapi satu, itu iman percayaku nggak akan bergeser. Tapi apakah ada rasa bersalah kalau seandainya your genetics gave her that disease? Pasti. Karena saya nih, anak saya jadi sakit. Jangan ditanya pemikiran kayak gitu. Malah pemikiran-pemikiran yang lain semua tuh mulai keluar semua. Apa pada saat itu? Pikiran Macam-macam. jahat seperti apa? Ngasih makanan apa ya? Kita ngapainnya sama nih anak ya? Nanti kebalik terus belum lagi suami istri kan juga sama, pembicaranya juga sama. Kamu nggak bisa take care dia sih. Nah tuh dia juga nanya juga, kok kamu nggak bisa jagain juga sih ya? Ya. Jadi semua jadi nyala-nyalain, jadi chaos lah sebenarnya, dibikin chaos lah. Berarti hubungan antar suami istri juga sangat terganggu. Terganggu hubungan kami jujur, kami Ya. terganggu. Tetapi bukan berarti kami split gitu enggak. Tapi Ya. kami terganggu hubungan karena kita ngadepin sesuatu yang berat bersama-sama kan. Ya. Saya ngeliat gini loh, istri saya itu tuh udah jagain saya. Iya. Udah mau copot jantung berapa kali gitu, jagain aku gitu. Keluar masuk rumah sakit udah. She's really strong. Wah, she's really strong lah. Oh, Bon itu luar benar-benar biasa strong ya. banget lah. Wonder Luar Woman. banget lah, bener. Udah gitu dia berapa kali udah ngalamin gitu dan ternyata harus ngalamin lagi kan. Iya. Di anak lagi. Di anak Darah lagi. daging. Dan dia bilang, kebayang nggak aku yang harus nyayang-nyayangin anak aku, tapi sekarang aku harus tusukin jarum, Yes. ke dia harus nyakitin dia. Yes. Tapi Efrata ngomong, Efrata, Efrata yang ngomong, di umur 3,5 tahun. dia bilang gini, aku harus suntik gitu. Iya. Iya Efrata, sorry that from now you have to be like papa, dia bilang. Oh, oke. Dia bilang, you know what papa, dia bilang, if you can do it, I can do it. Wow. Waktu dia ngomong gitu kita bilang, ini bukan dia nih yang ngomong nih. Kok kayak gini yang ngomongannya. Iya. Nah terus berjalannya waktu setiap dia disuntik, aku ingat banget, setiap disuntik kita mau nangis terus kan. Setiap dia disuntik, setiap dia disuntik dia selalu bilang gini, I am strong. Really? Yes, because my God is strong. Dia selalu gitu. Kita duduk yuk. Iya bro.
Sekarang games deh. Jadi games ini ada banyak sekali tantangan-tantangan. Which is tantangannya adalah tantangan yang sangat random. Yalah Tuhan tolong Cocok. aku hari ini. Matching. Oh ya matching nih. Iya. Pink color. Yes. Ayo. Itu take out? Yes. Ya enggak. Oke lah. Aman kok. What? Apa sih? Seriously? Tugasnya gini, telepon teman atau orang terdekat dan bilang minta maaf. Gini, siapa orang yang pernah dijahatin, tapi sampai sekarang belum minta maaf? Pernah nggak? Pernah jahat sama orang? Dulu sering. Dulu. Nah, dari antara semua orang yang dijahatin, oke. Jadi teman. Apa yang paling Cuma jahat? dijahatin jadi teman. Udah jadi teman. Apa yang paling jahat yang pernah dilakukan? Saya orangnya emosional. Ya, jadinya berantem. Aku Baku hantam. orangnya setia kawan banget. Ya, Tapi aku bukan pendendam. ya, Nah, seringkali karena emosional itu jadi nggak bisa ngelihat situasi kondisi. ya. Sering nggak bisa kontrol diri gitu. Jadi kayak misalnya udah emosional ya pasti teman sendiri bisa digebuk gitu loh, kasarnya kayak gitu. Iya. Tapi bukan berarti jadi benci, jadi kesel itu enggak. Tapi Iya. habis itu ya sorry mainnya kemarin gitu. Emang Oke. udah kebiasaan gitu. Oke. Iya. What? Iya, nggak mungkin nggak ada salah sama istri. Efrat? Halo, Say. Ini ada tugas dari Robert. Robert kasih sama saya, katanya saya harus minta maaf. So Iya. basically, first of all, I love you. And Thank you, love you too. bunganya belakangan ya. Iya. Maaf, Jangan maaf. yang 50 peso lagi Oh, tuh ya. oh man, okay, Oh my I know God, that I one. wanna know the story. Yeah, okay, I will tell the story after this. Okay, so sorry buat sering gak ngasih bunga juga anyway. But thank you for being with me. Yeah, it's been a journey lah, crazy lah. Thank you lah. I cannot say anything, but Most welcome. thank you for taking care of the kids. And Taking care of you dulu kan pertama kan. iya, itu juga lah. Bapaknya juga butuh di take care, bukan only the kids. Iya. Well, thank Jadi you for jadi susah dari pacaran. Iya, jadi susah dari pacaran, mau sabar-sabar lah walaupun bapaknya suka ngaco-ngaco dikit. And then buat sabar-sabar buat yang kita lakukan. Sorry for all the trouble, sorry for the hard times. Kayaknya kita banyakan tough times-nya. Most important thing pokoknya kan apapun yang kita lewatin pokoknya kan semuanya kan ups and downs, through up and downs, semua orang juga through up and downs kan. Dan pikir ya Tuhan bawa di journey untuk memuliakan Tuhan juga pasti. Yes, I know. Thank you so much. Itu. I love you too. Enjoy. Di Mbak Bonita, saya mau boleh nanya 1-2 pertanyaan nggak? Boleh. Di kepala saya, I think you are very strong woman. Yang saya pengen tahu ya, pernahkah ada perasaan untuk menyerah di dalam menghadapi cobaan ini semua? Pernah banget. Kapan? Pernah itu pas zaman biar sakit ya itu ya. Iya. Aku kan tinggalin dia itu sebenarnya. Iya. Karena kan emang aku udah nggak tahan karena aku udah lihat ini kalaupun dia sembuh dia pasti akan melakukan hal ini terus gitu loh. Dia nggak mau tahu dengan tubuhnya. Jadi aku cuma bilang kayak dia cerita kali ya. Mungkin aku bilang sama Tuhan kalau emang Tuhan ada ya Tuhan ambil aja deh mendingan deh karena aku udah cukup capek gitu. Iya. Tapi praise God Emang ya, rela? Aku ternyata ya maksudnya Tuhan tuh suruh aku stay gitu loh. Nah kalau aku nggak stay saat itu mungkin aku nggak lihat apa yang aku lihat sekarang gitu. Nah kedua kali pas Eva sakit juga aku juga sempet kok, makanya kalau orang bilang kok aku kok kuat segala macam, kuat ya karena Tuhan kuatnya kan. Kalau misalnya kuat manusia sendiri aku pasti nggak akan kuat gitu. Iya. Jadi setiap malam sebelum tidur tuh pasti aku udah serahin mereka ke tangan Tuhan karena sepinter-pinternya aku jaga mereka pasti aku nggak akan lebih hebat dari Tuhan untuk jaga mereka gitu. Saya juga tahu lah, pasti ada juga hal yang pengen disampaikan sama Mbak Bonita ke Mas Pierre. Aku lihatnya kayaknya kalau sesuatu yang aku mau sampaikan ke dia gitu ya, kayaknya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia yang dia sendiri nggak tahu apa, dan dia mesti tanya Tuhan terus apa yang Tuhan siapin untuk dikerjakan ke depannya untuk banyak orang. Dan aku harap dia bisa terus menggali apa sih yang seharusnya dia lakukan lagi untuk orang banyak, Iya. bukan untuk diri dia sendiri. Iya. Lalu
keep doing the right things, karena doing the right things bukan untuk hanya kepada orang benar sama dia aja, Yeah. walaupun sama orang yang nggak baik atau siapa, aku keep doing the right things karena itu hal yang paling menyenangkan bagi Tuhan dan itu pasti baik untuk setiap kita. Amin. Gitu. So my wish is, Yes. I hope that we get closer by you coming back to Indonesia. Indonesia. Thank you so much. Why not? Why not? Iya dong. exactly. It's an honor to be here. Metro TV, knowledge to elevate.